Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu telah terjadi gempa menempa tetangga kita tetangga negara kita, yaitu Myanmar dan Thailand. Dan jumlah korban yang tewas itu lumayan banyak, guys. Kurang lebih 1.000 orang. Dan menurut Geological Service atau USGS atau Badan Geologi Amerika Serikat, gempa ini berpotensi menewaskan kurang lebih 10.000 orang. Wow. Semoga tidak ada korban yang bertambah lagi ya. Tapi yang menurut saya itu yang paling aneh itu komentar-komentar para netizen warga Konoha. Jadi netizen warga Konoha itu banyak yang berkomentar, banyak yang mengatakan, ya nggak semuanya tapi ya ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Jadi netizen warga Konoha itu sering mengatakan ya, kalau misalnya nih ya beda agama dengan mereka akan mengatakan, oh ini mah cobaan, ini mah bukan musibah tapi cobaan. Ya, warga Konoha sering mengatakan seperti itu, standar ganda. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa agama itu justru mempengaruhi kita, mengkotak-kotakkan gitu? Saya melihat di Konoha itu ya, nggak semuanya tapi ya biasanya ya orang-orang yang beragama itu ya malah agama tersebut bikin semacam kotak-kotak ya, semacam firko-firko atau kubu-kubuan. Jadi kalau misalnya kubu kita mengalami gempa misalnya, musibah dan lain sebagainya, maka kita akan mengatakan, oh ini adalah cobaan. Sementara kalau beda agama dengan kita sebut dengan, oh ini musibah, oh ini ajab, ini mah, oh ini karena dosa, ini karena maksiat, ini mereka sering maksiat dan sebagainya. Kita sering ngata-ngatain seperti itu ya, nggak diungkapkan secara langsung tapi bisa kita rasakan ya. Sama seperti kejadian beberapa bulan yang lalu ya, kebakaran di LA. Ada aja orang yang mengatakan, rasain tuh Mama Rika, rasain. Ini mungkin faktor daripada konflik Valentina dengan Israel mungkin ya, sehingga terjadi hal-hal seperti ini ya. Kita tuh ya dipengaruhi dengan agama ya, sangat-sangat dipengaruhi kalau seagama dengan kita. Ini adalah cobaan, ini bukan musibah. Jadi saya melihat ya, kalau misalnya ada gempa ya, seperti yang terjadi di Konoha misalnya. Dulu pernah terjadi tuh gempa di Konoha di Aceh ya. Nah, waktu terjadi gempa itu ya, ada semacam cherry pick ya, atau mengglorifikasi gitu. Misalnya nih, kalau menguntungkan buat kita ya, kalau itu berhubungan dengan sesuatu hal yang berbau mistis gitu, magic ya, keajaiban dan lain sebagainya, kita akan selalu mengglorifikasi gitu, menggembur-gemburkan. Contoh misalnya di Aceh zaman dulu ya, waktu tsunami Aceh zaman dulu itu kan ada rumah ibadah yang nggak roboh ya, katakanlah masjid ya, di tengah tsunami yang sangat gede ya, ada rumah ibadah yang tidak roboh. Jadi biasanya kita akan mengglorifikasi ini. Tuh lihat keajaiban daripada Tuhan, tuh lihat keajaiban daripada Tuhan tidak merobohkan rumah ibadah kami, tidak merobohkan surau kami. Tapi kalau kita berpikir secara logis ya, kalau memang itu kuasa Tuhan, kenapa harus terjadi tsunami? Kenapa harus terjadi tsunami? Bukankah itu hal yang biasa, hal yang mudah baginya? Kenapa? Dan yang paling anehnya, yang paling menyedihkan adalah ternyata ya, kalau misalnya nih terjadi gempa terus rumah ibadah atau masjid itu tidak roboh dan lain sebagainya, maka biasanya ya kita akan mengglorifikasi ya. Padahal pada faktanya ada tuh ribuan rumah ibadah yang roboh, tapi kita nggak melihat itu. Jadi mohon maaf, ini mirip seperti perdukunan ya. Kalau misalnya kita berobat ke dukun akan mengatakan seperti ini biasanya. Kemarin ada tuh yang sembuh penyakit stroke, penyakit kanker, ada tuh yang sembuh. Tapi yang sembuh itu cuma satu orang, itu pun karena kebetulan ya, bukan karena faktor daripada dukun itu sendiri.
Ya, itu karena kebetulan. Namun yang 999 orang lagi ya, di antara 1000 orang yang berobat sama dukun ini, nggak ada tuh diomongin, oh kemarin ada yang gagal 999 orang. Nggak ada seperti itu, nggak ada dukun yang ngomong seperti itu. Jadi ini semacam glorifikasi, cherry pick ya. Jadi kita hanya mengambil data yang menguntungkan bagi kita ya. Ini namanya cherry picking ya, seperti ngambil cherry ya, kita ngambil sesuatu atau comot-comot yang menguntungkan ya. Makanya ada istilah dengan cherry picking. Jadi warga Konoha itu sangat suka yang namanya cherry picking dalam hal apapun ya. Kita sangat suka yang namanya cherry picking dalam agama misalnya ya. Ada misalnya petinju dalam agama kita akan bela mati-matian ya. Jadi kita tuh membela tuh hanya karena seagama, sekomunitas. Jadi kalau seperti itu saya melihatnya zaman sekarang ini agama itu nggak lebih dari semacam komunitas ya. Dugaan saya nggak lebih dari semacam organisasi ya, organisasi tertentu. Kalau seagama dengan kita bela mati-matian ya, karena apa? Karena satu komunitas, kita berjanji dalam satu komunitas itu kalau satu diserang yang lain akan membantu. Jadi semacam seperti itu ya, semacam gangster ya, semacam geng-gengan ya. Saya melihatnya seperti itu ya. Sudah bergeser ya nilai-nilai daripada agama zaman dulu dengan zaman sekarang ini. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita tuh selalu standar ganda, cherry picking, a priori ya? Ada kejadian-kejadian seperti ini kita hanya melihat yang menguntungkan dengan agama kita ya. Kalau misalnya terjadi gempa, ini mah musibah, kena ajab tuh sama yang di atas. Padahal enggak juga ya. Kalau yang seagama dengannya enggak, ini mah bukan ya, ini mah cobaan dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang jadi permasalahan? Alasan yang pertama itu karena terlalu fanatik berlebihan. Fanatik berlebihan itu sangat-sangat merusak ya. Jadi kalau sudah fanatik berlebihan ini artinya kita buta melihat sisi lainnya gitu. Misalnya nih ada seseorang ya, kalau kita sudah cinta buta ya, fanatik misalnya, maka kita akan tidak melihat kekurangannya. Jadi orang yang terlalu fanatik ya dalam hal apapun seperti itu, dia akan melihat kekurangannya, sisi kurangnya gitu. Jadi dia tidak fair gitu, tidak rasional, tidak jujur gitu. Harusnya kan jujur ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi jangan cuman kita cherry picking gitu, yang menguntungkan bagi kita itu yang kita pilih gitu. Mirip seperti orang yang pacaran ya. Jadi kalau misalnya kita pacaran ya, cinta banget misalnya, jadi fanatik dalam beragama juga seperti itu ya. Fanatik dalam beragama itu artinya seperti orang yang jatuh cinta ya. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa pacarmu itu nggak bagus, dia pernah selingkuh dan sebagainya, mereka akan mengatakan enggak fitnah. Mereka akan membela mati-matian ya. Mereka tidak akan melihat sisi kurangnya. Jadi menurut saya seperti itu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian kembali ke gempa Myanmar dan Thailand ini. Jadi jumlah skala Richter gempa ini ternyata sangat gede, 7,7 skala Richter ya. Wow, goncangannya itu gimana ya? Wow ya. Apalagi kalau ada tsunami-nya, gila banget ya. Orang-orang yang di pinggir pantai itu biasanya orang yang paling banyak kena ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa di Asia itu sering terjadi gempa ya? Karena apa? Karena pengaruh daripada ring of fire ya, atau lempengan ya, berada pada perpaduan antara berbagai lempengan ya, lempengan bumi ya. Jadi lempengan bumi itu kan semacam ada celah gitu, jadi ada semacam goyangan-goyangan. Tapi kalau di Konoha ya, kalau misalnya kita tanya sama warga Konoha, kenapa bisa terjadi gempa? Oh, ini karena Allah ya, karena Allah. Jadi semua karena Allah ya, semua karena Tuhan. Itu gempa terjadi karena Allah. Jadi pemikiran semacam ini yang bikin negara kita tidak maju ya. Kenapa? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini karena Allah, oh ini karena Tuhan, oh ini karena kehendaknya dan lain sebagainya, maka tidak akan ada solusi. Menurut saya itu lebih baik berpikir rasional gitu, seperti orang Jepang ya. Orang Jepang itu kan
bukan berarti tidak percaya Tuhan ya. Mereka itu menyembah matahari. Kenapa mereka menyembah matahari? Agama Shinto itu kan menyembah matahari. Kenapa mereka menyembah matahari? Karena mereka juga sangat bertuhan sebenarnya. Cuman Tuhan warga Konoha dengan Tuhannya orang Jepang itu beda kan. Tuhannya orang Jepang itu lebih ke Tuhan alam semesta ya, bukan Tuhan personal ya. Cuman kalau Tuhan warga Konoha itu Tuhan personal. Jadi orang Jepang itu kalau misalnya terjadi gempa itu mereka tidak menghubungkan dengan Tuhan gitu, enggak. Mereka nyari solusi bagaimana caranya supaya gempa ini tidak terlalu parah ya dampaknya terhadap manusia. Mereka bisa bikin semacam tembok ya, atau pagar laut misalnya. Kalau di Konoha pagar laut itu bambu. Tapi kalau di Jepang itu pagar laut itu beton guys, tinggi banget ya. Untuk apa? Untuk menghalau tsunami ya. Karena orang Jepang sudah meneliti gitu. Oh ternyata di daerah Jepang ini ada banyak lempengan ya. Jadi ketika lempengan ini bergeser ya, lempengan bumi, maka terjadi guncangan ya, atau gempa. Dan ini yang menyebabkan terjadinya tsunami. Ya, pergeseran lempengan ini ya, lempengan bumi ini. Dan orang-orang Jepang juga sudah mengerti dan paham hal itu. Sehingga apa? Sehingga mereka membangun yang namanya pagar laut ya. Jadi pagar laut itu pakai beton ya, bukan pakai bambu. Ya, kasih beton ya. Kemudian orang Jepang juga menggunakan alarm gitu, terus alarm yang sangat gede, suaranya gede banget, dan ada penjaganya ya. Bahkan nggak jarang ya penjaganya juga kena dampak tsunami ya. Ada tuh kejadian ya di Jepang dulu waktu terjadi tsunami itu. Karena apa? Karena dia berteriak gitu, tsunami ya, mohon selamatkan diri ya. Sementara dia tidak memperdulikan dirinya sendiri. Dia dianggap sebagai pahlawan, seorang wanita, saya lupa namanya, tapi orang Jepang ya. Karena apa? Karena dia memperingati warganya menghindari tsunami. Jepang itu kan sebenarnya kalau boleh jujur lebih rawan ya gempa daripada Konoha. Konoha walaupun dia dekat dengan lempeng ya, lempeng bumi, tapi tsunami di Konoha itu paling gede di Aceh ya. Tidak di Pulau Jawa pernah ya, tapi nggak terlalu gede ya. Mudah-mudahan ya di Pulau Jawa nggak terjadi tsunami ya. Kalau terjadi tsunami bisa berabe. Ya kan? Ya nggak sih? Jadi lebih baik kita berpikir rasional ya. Kalau bisa kita tiru seperti yang dilakukan oleh Jepang ya. Kita bikin pagar laut untuk apa? Untuk menghalau tsunami. Pagar laut ini ya, atau beton laut ini muncul karena apa? Karena mereka rasional ya. Mereka tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain ya. Mereka apa? Mereka introspeksi diri ya. Menurut saya itu ya justru ya negara-negara yang tidak berlebihan dalam beragama, tidak terlalu fanatik dalam beragama seperti Jepang ya, Singapura, Jerman, Norwegia, Finlandia, mereka lebih apa? Lebih manusiawi ya. Jadi kalau misalnya ada terjadi seperti ini kan bukan, aduh jahat banget ya namanya. Kalau misalnya terjadi seperti ini, oh ini karena ajab, oh ini karena musibah dan sebagainya. Aduh, satu herannya dengan pola pikir warga Konoha. Banyak lagi ya orang-orang seperti ini yang komentar di Konoha itu banyak banget ya. Terutama yang terjadi kebakaran di LA beberapa bulan yang lalu. Padahal ya di sana rumah ibadah banyak yang kebakaran. Ya, banyak yang kebakar. Bahkan rumah ibadah agama mayoritas di Konoha juga ada yang kebakar di sana. Masa kita mengatakan oh ini karena maksiat? Jangan seperti itu ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa muncul pemikiran-pemikiran seperti ini gitu, pemikiran-pemikiran, maksudnya kita tuh sangat susah yang namanya berpikir secara rasional gitu, susah berpikir logis gitu. Apa yang jadi permasalahan sebenarnya? Apa yang mempengaruhi? Apakah ini pengaruh daripada agama itu sendiri? Saya tidak menyimpulkan ya, silakan disibukkan sendiri ya. Saya tidak menyimpulkan karena saya melihat ada sebagian ya orang yang beragama tapi hatinya baik, mulia, tidak suka yang namanya kekerasan. Tapi sebagian lagi ya ada mungkin oknum ya, walaupun oknumnya rame-rame ya kan, rame-rame menjarah
gotong royong penjara. Di Konoha sering terjadi seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kita kurang rasional dalam berpikir. Apakah ini faktor daripada agama? Saya tidak memberikan kesimpulan ya. Saya hanya mengurai gitu, memacu kita untuk berpikir gitu, memantik. Kalau misalnya dalam agama tertentu dikatakan bahwa cukup imani saja, gak usah banyak mikir. Apakah ini menghalangi kita berpikir secara rasional? Menurut kalian gimana? Apakah ini menghalangi kita untuk berpikir logis? Jadi saya melihat ya di Konoha itu ada agama tertentu misalnya nih ya, saya perhatikan ya. Di satu sisi dia mengatakan kita harus berpikir logis ya. Kitab suci kita itu disuruh untuk berpikir ya. Sementara di sisi lain kita disuruh untuk mengimani, gak usah banyak mikir ya. Pikirkanlah akhirat dan akhirat. Gak usah banyak mikir, gak usah banyak bacot. Pikirkanlah akhirat. Itu kan namanya mematikan logika kan, mematikan nalar. Namun di sisi lain dikatakan kita harus berpikir. Jadi ini semacam kontradiktif ya. Kontradiktif. Menurut kalian gimana? Apakah pengaruh daripada kontradiktif dalam beragama ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Kalau misalnya nih kitab suci agama tertentu di Konoha itu kontradiktif gitu, di satu sisi mengatakan bahwa kita harus berpikir, di sisi lain kita harus mengimani gitu, nggak usah banyak berpikir gitu ya, karena otak kita mah terbatas dan lain sebagainya. Ini kan kontradiktif banget ya. Hanya orang yang, mohon maaf ya, yang tidak waras gitu kalau dikasih cash seperti ini mengatakan bahwa ini bukan kontradiktif. Kalau misalnya ada yang mengatakan itu tergantung konteks apa gitu. Harusnya kan kitab suci itu mengatakan berpikir gitu, imani gitu, jangan kontradiktif. Jadi bisa aja ini yang menimbulkan terjadinya konflik ya kan. Menurut kalian gimana? Apakah agama itu bisa berpotensi menjadikan sesuatu hal seperti ini jadi konflik? Menurut kalian gimana? Apakah ini pemicunya? Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Saya Ray Konoha, salam rasional.